Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan membahas mengenai tips and trick untuk menghadapi portfolio kripto yang merah. Ya, karena kita tahu bahwa market kripto mengalami penurunan yang cukup dalam beberapa minggu terakhir, teman-teman. Jadi mungkin banyak teman-teman yang bingung nih, bagaimana cara menghadapi portfolio kripto teman-teman yang bisa dikatakan lagi loss sekarang atau lagi merah. Ya, kita akan coba bahas ada 4 tips yang akan kita bahas di video kali ini. Jadi kalau misalnya teman-teman suka ya di mana lebih ke arah edukasi, tips and trick, jangan lupa untuk share videonya atau like and comment. Dan ya, kita langsung masuk dulu ke dalam intronya terlebih dahulu ya. Nah, kita coba bahas mengenai tips and triknya teman-teman. Oke, tips menghadapi portfolio kripto yang merah gitu ya. Jadi ini tips and trik saya akan ada 4 teman-teman. Jadi stay tune karena ini 4 itu step teman-teman. Jadi harus diperhatikan sampai selesai juga gitu ya. Jadi jangan kemis. Yang pertama, kita langsung to the point. Itu adalah review dan reassess. Intinya sebenarnya ini adalah review. Teman-teman punya emosi dan psikologi ya. Karena saya mau tekankan biasanya pada saat portfolio kripto merah gitu yang terdampak itu bukan cuma kita melihat secara penurunan atau lossnya, tapi emosi kita, psikologi kita itu juga dipermainkan. Dan makanya di sini saya bahas yang pertama itu yang paling penting adalah kita mau tahu dulu nih bagaimana reaksi teman-teman, emosi teman-teman dan psikologi teman-teman, masih sehat atau enggak, atau malah nggak mau buka lagi, udah wah crypto scam dan lain-lain gitu. Nah itu berarti udah kena nih secara emosi dan psikologi. Pastinya pada saat kita udah mengenal emosi dan psikologinya, itu saya sangat menganjurkan teman-teman untuk melakukan journaling atau investment journal. Nggak susah sih sebenarnya, ini cuma biar teman-teman bisa reflect apa yang teman-teman rasakan gitu. Jadi bukan cuma ngeliatin portfolio doang, tapi benar-benar take action terhadap emosi itu gitu. Karena pasti ya kita merasakan sesuatu lah pada saat ada penurunan gitu ya. Jadi ya teman-teman bisa tulis saja di jurnal ataupun di kertas gitu ya 3 pertanyaan yang yang harus dijawab. Ini saya ada breakdown ke 3 pertanyaan penting gitu ya yang teman-teman bisa jawab. Yang pertama adalah apa perasaan teman-teman ya pada saat melihat portfolionya saat ini merah. Apakah senang? Kayaknya nggak mungkin ada yang senang gitu ya. Mungkin portfolio turun, rasanya kecewa atau rasanya stres. Seberapa stres, apa pikiran teman-teman itu bisa ditulis dulu gitu ya. Lalu bisa kita reflect gitu. Jadi bukan hanya kita tulis tapi kita reflect. Apa yang membuat portfolionya seperti ini? Gitu. Apakah ada kesalahan? Misalnya teman-teman FOMO, ngikutin orang, nggak analisa gitu ya. Ini harus dijawab juga. Gitu. Dengan seperti itu kita jadi tahu kesalahan kita apa. Dan nextnya adalah apa yang bisa dilakukan lebih baik lagi. Teman-teman buat action plan gitu. Jadi jawab ini, reflect ketiga ini, karena ini penting. Tapi banyak orang males gitu ya, karena berasa market udah merah, udahlah set and forget aja, lupain aja gitu. Which is menurut saya kadang itulah yang membedakan orang-orang yang sukses di dalam market dan yang ternyata gagal di dalam market. Jadi ini penting sekali teman-teman ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, itu yang saya mau bahas itu mengenai portfolio management atau portfolio analysis. Ya. Jadi bukan kita cuma membahas mengenai emosi dan psikologi, tapi kita juga harus membahas mengenai portfolio teman-teman, aset alokasinya gimana. Gitu. Ada 2 pertanyaan yang saya mau highlight di sini. Ya, pastinya pertanyaan ini sebenarnya hanya opsional gitu ya. Jadi kalau teman-teman mau tambahin gitu ya atau nggak mau jawab, itu terserah teman-teman gitu ya. Tapi ini yang saya tanyakan ke diri saya pribadi dan ini yang saya implementasikan ya. Jadi ini sharing aja. Yang pertama adalah apakah loss teman-teman dialami terlalu besar? Ya karena banyak orang emosi. Kenapa? Karena they put too much. Mereka taruh banyak mungkin duit bukan dana dingin tapi dana udah panas juga gitu ya. Dana buat nikah atau dana ini dimasukkan gitu. Nah, ini akhirnya yang membuat loss-nya banyak dan stres gitu. Jadi harus dijawab pertanyaan ini, apakah loss yang dialami terlalu besar? Atau mungkin teman-teman udah expect, wah ini duitnya kayak ini duit bisa hilang nih atau gimana gitu. Jadi ini harus ditanyakan. Nah, lalu pertanyaan kedua itu adalah apa yang bisa dioptimize, tapi nanti ini kita bahas lagi gitu ya. Intinya ini, kalau teman-teman yang kita ngomongin ke pertanyaan pertama dulu,
Apakah loss yang dialami terlalu besar? Yes, kalau iya, ya mungkin teman-teman lebih prefer untuk stick to big caps aja. Ya, stay di kripto-kripto yang besar lah. Di sini kan kalau kita buka coin market cap kan ketahuan yang besar itu seperti Bitcoin, Ethereum, BNB, Solana. Ini mereka lebih nggak terlalu volatile gitu, walaupun sebenarnya tetap volatile gitu ya. Atau fokusnya di Bitcoin dan Ethereum aja itu juga udah oke. Gitu. Jadi ini nanti kita bahas secara portfolionya ya. Nah, tapi ini yang kedua, apa yang bisa di-optimize? Ya, optimisasi. Ada dua sih. Ya, ini yang saya lakukan juga. Ini pakai bahasa Inggris ya, tapi ini saya lakukan. Kalau misalnya project ini secara fundamentalnya itu kuat, teman-teman, dan ada potensi, saya masih melihat ini ada potensi. Kemungkinan pada saat let's say di sini market mengalami penurunan gitu, ini market lagi turun. Yang akan saya lakukan adalah buy the dip. Ya. Basically saya akan lakukan adalah buy the dip karena kita masih melihat ada potensi di dalam project ini. Gitu ya, tapi pastinya harus melihat Bitcoinnya itu trendingnya gimana. Kalau misalnya kita masih lihat positif, Bitcoin masih bisa mengalami kenaikan, dan kenapa nggak buy the dip. Lalu yang kedua adalah is the other way around, atau ternyata teknikalnya nggak bagus nih gitu ya, atau projectnya mungkin nggak terlalu update ya, mungkin bisa mengalami penurunan lagi. Nah itu kemungkinan saya bakal exit gitu. Wah artinya salah nih gitu ya, berarti mendingan cut loss dulu aja lah gitu, nggak apa-apa cut loss. Jadi inilah kedua hal yang teman-teman bisa jawab lah gitu ya. Dan ini tadi saya bilang cut loss itu terkadang bagus ya. Pada saat market turun tidak sesuai ekspektasi kita, manusia bisa salah, mendingan kita lebih baik kita cut loss dibandingkan kita hold terus bahkan sampai 50%, minus 50%, minus 60%. Yang rugi siapa? Diri kita sendiri gitu. Jadi menurut saya lebih baik kita disiplin juga sih. Tapi pastinya lebih susah untuk mempraktekannya gitu ya. Nah, kita bahas mengenai portfolio management sedikit teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini ya, ini ada 3 diagram. Mungkin teman-teman punya portfolio seperti ini ya. Isinya altcoin semua gitu. Seperti ini. Kayak pizza gitu ya, atau supermarket portfolio lah. Aset kripto 1, 2, 3, 4, 5 dan terusnya. Nah, kalau seperti ini lalu mengalami drawdown, ya mungkin ini artinya teman-teman belum siap nih untuk menerima loss ini. Kalau altcoin isinya semua, gitu. Jadi lebih baik mungkin teman-teman jangan terlalu agresif, lebih baik konservatif. Konservatif mungkin bisa 100% semuanya di Bitcoin atau 80% let's say seperti ini, gitu ya. Nah, kayak gini, ininya Bitcoin, gitu. Nah, baru sisanya bermain di altcoin. Gitu. Jadi ini tergantung teman-teman. Tapi biasanya Bitcoin itu kan lebih nggak terlalu, volatilitasnya nggak terlalu tinggi ya. Kalau kita lihat Bitcoin di sini dari all time high-nya let's say teman-teman. Ya kalau teman hold Bitcoin itu turun sekitar 18% ya dibandingkan altcoin yang turun 50%-an. Jadi tolong di adjust aja teman-teman punya risk management-nya juga gitu. Sesuai nggak dengan resikonya gitu. Pasti high risk, high reward. Tapi kita jangan terlalu fokus di rewardnya doang, tapi harus ada fokus di risknya, ya resikonya. Nah, itu yang harus dijawab ya oleh teman-teman sendiri, karena kalian yang tahu gitu ya, bisa ambil resiko sebesar apa gitu. Rekomendasi saya gimana? Ya, let's say ini rekomendasi saya mungkin prefernya saya mainin di sini mungkin ya. Mungkin ini yang paling aman menurut saya kalau teman-teman baru mulai. Itu adalah 75% mungkin di Bitcoin dan Ethereum. Di sini ini Bitcoin, ini Ethereum. Ya, gabungin lah dua-duanya 75%. Lalu sisanya ini teman-teman bebas mau beli apa aja. Altcoin, meme coin, ya. Tapi nanti ini dipecah lagi ke 5 yang kecil atau gimana. Ini lebih ada yang agresif gitu ya, tapi ada yang defensif juga. Gitu. Ini portfolio management menurut saya secara simpelnya. Semoga membantu teman-teman. Nah, yang ketiga itu simple, staking dan yield farming. Jadi kalau teman-teman memang lagi loss, bagaimana cara apakah hold asetnya gitu ya? Bagaimana cara benefit atau tetap untung? Istilahnya mungkin di stakingkan aja. Teman-teman punya aset kripto gitu ya. Di sini teman-teman bisa cek aja. Ini saya buka di staking rewards. Ini bisa cek aja teman-teman punya aset apa, ada yang bisa di staking nggak gitu ya. Lalu cek di mana stakingnya. Tapi ini sebenarnya cukup ribet karena ini kan di on-chain teman-teman. Jadi cukup bingung juga ya. Walaupun yieldnya kadang lebih besar di sini gitu ya. Yield secara bunganya lebih besar.
tapi jauh lebih ribet. Kalau teman-teman orang-orang yang maunya simple dan mudah gitu ya, saya rekomend sebenarnya di exchange gitu. Ini salah satu exchange ya, Reku teman-teman. Karena di Reku ini sebenarnya juga udah ada staking sih gitu ya, memperkenalkan staking di Reku. Dan dia udah ada beberapa pilihan nih, kalau teman-teman lihat nih, udah ada beberapa pilihan dan top crypto lah, Cardano, Ethereum, Solana. Lalu nih teman-teman langsung aja staking kan. Gitu, staking kan ini mereka punya bunga lah. Jadi istilahnya jangan didiamkan di wallet aja. Ya, kalau misalnya lagi loss juga, misalnya Solana, ya daripada didiemin, mendingan di staking kan dapat 4,5% gitu. Atau misalnya DOT dapat 12,5%. Ya, jadi masih bisa berbunga lah. Kalau teman-teman aset kripto bisa di staking kan. Kembali lagi harus disclaimer bahwa nggak semuanya ini bisa di staking kan. Ya, nggak semuanya bisa di staking kan. Dan the last one, ya, and the most important one juga, itu adalah staying updated with the market. Orang-orang biasanya menganggap remeh hal ini gitu ya. Oh, udah turun nih, nggak mau update lagi gitu ya dengan market. Tapi menurut saya ini justru penting. Di posisi seperti ini biasanya big money, big gains itu yang terjadi karena teman-teman bisa beli di harga yang lebih murah dan tetap update terhadap market. Mungkin nggak harus terlalu sering, tapi intinya harus ada update aja gitu. Caranya gimana kalau masih bertanya lagi gitu ya untuk update? Ada beberapa hal. Mungkin ya, yang pertama yang paling simple yaitu adalah follow channel ini. Ya, jangan lupa untuk subscribe juga teman-teman ya, sedikit promosi juga. Tapi saya akan tetap update teman-teman, mau bear market mau bull market akan saya tetap update. Jadi bisa follow aja gitu ya dengan data-data makro, news terbaru seperti itu ya, ataupun influencer, social media, content creator lainnya ya. Atau tadi kita bahas sedikit tentang Reku teman-teman. Ini saya juga suka lihatin sebenarnya analisa-analisa Reku, artikelnya. Dia ada namanya ringkasan Reku. Ini cukup menarik gitu ya. Dan secara isinya teman-teman, kalau kalian yang suka baca artikel gitu ya, ini cukup lengkap gitu. Mulai dari market overview-nya gimana ya. Ini ada ekonomi Amerika gitu ya. Lalu dia ada beberapa watch list lah. Jadi yang kita bisa perhatikan juga, misalnya ada Jupiter gitu ya di sini. Lalu ada INS, ada Aptos gitu ya. Lalu dibagikan alasan-alasannya teman-teman. Jadi sebenarnya ini menarik sih ya, kalau personally menurut saya. Honest review juga untuk dari artikelnya Reku teman-teman. Salah satu cara aksesnya sebenarnya ya harus ada account di Reku teman-teman. Jadi ya kalau misalnya mau daftar dan mau coba transaksi di Reku juga, feel free to daftar. Nanti saya taruh kode saya. Kode saya sebenarnya simple, itu YANN teman-teman, WYANN. Ini untuk transaksi di Reku karena memang udah aman, udah dijamin Bapepti juga gitu ya, apalagi untuk yang baru mulai. Lalu nggak ketinggalan sama berita-berita terbaru sih. Ini breaking news XRP, lalu bank, Bitcoin. Ini kalau teman-teman lihat dari sini cukup menarik nih, bahkan beberapa altcoin news juga ada dia gitu ya. Dan juga bisa ke beberapa Twitter account yang besar karena Twitter itu juga cukup cepat sebenarnya untuk update news seperti ini. Jadi kira-kira itulah keempat tips, cukup straightforward teman-teman, tapi semoga membantu bagaimana sih cara menghadapi portfolio merah. Yang pertama harus direview dulu secara emosi dan psikologi teman-teman. Kedua, review juga secara portfolionya teman-teman, aset alokasinya, portfolio manajemennya juga gitu ya. Apakah lossnya terlalu besar, secara resiko gimana? Yang ketiga, bisa di-stakingkan aset-aset yang lagi udah loss ya, lebih untuk long term ya udah di-stakingkan aja. Dan yang keempat, harus tetap staying updated dengan market ya. Jadi itu aja video dari saya, semoga membantu semuanya. Jangan lupa untuk like videonya juga. Dan sekali lagi thank you semua for watching and we will see you in the next video. Bye bye.